Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan berjudul ekstraksi, uji fitokimia, kemudian uji KLT, uji toksisitas, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder pada cabai Jawa yang berpotensi sebagai infeksida. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Aisyah Nurhalizah, ada Febri Adi Pratama, kemudian ada Indi Rahma Hidayat, dan saya sendiri Irmayanti Widi Astuti, dan ada Muhammad Faisal Malik Fajar, Nabila Nurul Zahra, Nela Nurul Fauziyah, Rena Hoironisa, Rifki Ridwan Septianto, dan yang terakhir Wangi Cinta Halimatus Sadia. Kemudian di sini teman-teman semua akan menjelaskan. Yang pertama ada abstrak yang akan dijelaskan oleh Wangi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai abstrak. Hama ulat menjadi tantangan tersendiri bagi petani sawi yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan hasil panen. Petani seringkali mengandalkan metode pengendalian kimiawi karena kurangnya pengetahuan yang menyebabkan penggunaan pestisida secara berlebihan dan potensi masalah seperti resistensi hama dan pencemaran lingkungan. Insektisida nabati, khususnya ekstrak buah cabai, menawarkan alternatif yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk pestisida sintetis. Penelitian ini dilakukan menggunakan cabai Jawa yang bertujuan untuk mengekstraksi, mengidentifikasi, dan menguji tingkat toksisitas senyawa metabolit sekunder cabai Jawa yang berpotensi sebagai insektisida. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan melalui beberapa prosedur, diantaranya pengambilan sampel, ekstraksi sampel, fraksinasi sampel, uji kromatografi lapis tipis, uji toksisitas, dan uji senyawa metabolit sekunder. Lalu senyawa pada cabai Jawa yang berpotensi sebagai insektisida diberikan pada ikan mas kecil yang berperan sebagai organisme uji. Hasil yang diperoleh pada uji spektrofotometri UV-VIS menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder pada cabai Jawa yaitu piperin. Kata kuncinya yaitu insektisida cabai Jawa dan piperin. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Wangi. Selanjutnya akan dijelaskan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa ke bawah dikit. Boleh. Nggak apa-apa, di sini aja. Nah, hama pada prinsipnya adalah herbivora yang memangsa tanaman budidaya sehingga menyebabkan penurunan hasil atau mengurangi nilai estetika tanaman. Salah satu hama yang selalu meresahkan petani tanaman yaitu hama ulat titik tumbuh. Bisa ke bawah langsung aja. Selanjutnya. Oke, untuk menekankan populasi hama ini, berbagai cara pengendalian telah ditempuh, baik secara kultur teknis, mekanis, biologis, maupun dengan insektisida sintetik. Nah, hasil survei pada petani sayur menyebutkan bahwa petani mengeluarkan 50% biaya produksi untuk pengendalian secara kimiawi dengan mencampurkan berbagai macam pestisida karena belum diketahui bagaimana penggunaan pestisida yang tepat. Nah, selain itu, pengendalian hama dengan menggunakan berbagai macam pestisida secara berlebih dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain resurgensi dan resistensi secara berlebih dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu seperti ledakan hama. Kemudian demikian juga terjadi pencemaran lingkungan baik pada litosfer, hidrosfer, maupun atmosfer. Nah, oleh karena itu, insektisida nabati merupakan alternatif untuk menggantikan insektisida sintetik karena insektisida nabati ini tidak mengakibatkan efek negatif bagi manusia maupun ternak maupun juga lingkungan. Secara umum, insektisida nabati diartikan sebagai suatu
peptisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang mudah dibuat. Nah, jenis insektisida ini bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan sehingga residunya mudah hilang. Kemudian, salah satu alternatif insektisida nabati yang kita buat yaitu penggunaan pada cabai Jawa yang merupakan tanaman asli Indonesia. Nah, cabai Jawa ini salah satu tanaman obat yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Kandungan bioaktif dan biofungsional cabai Jawa ini terdiri dari piperin, capsaicin, asam palmitik, asam tetrahidroperik, dan lain-lain. Dalam buku pengobatan tradisional ini menyebutkan bahwa cabai Jawa ini dapat digunakan mengobati asma, bronkitis, nyeri otot, dan dari kandungan tersebut ternyata banyak manfaatnya. Sedangkan untuk daunnya mengandung minyak, boleh selanjutnya, minyak asiri. Nah, bahan minyak asiri ini cabai Jawa juga memiliki kandungan utama terpenoid. Terpenoid sendiri terdiri dari N-oktanol, linanol, terpinyl asetat, citronelyl asetat, piperin, alkaloid, saponin, polifenol, resin. Salah satu fungsi minyak asirin yang saya sebutkan tadi ini dapat digunakan sebagai peptisida. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode ekstraksi yang efisien untuk mengisolasi senyawa-senyawa metabolit sekunder dari cabai Jawa, piper, dengan tujuan menemukan senyawa-senyawa yang memiliki potensi sebagai insektisida serta untuk menguji toksisitas ekstra buah cabai Jawa yang berpotensi sebagai insektisida. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode pengendalian hama tanaman yang ramah lingkungan dan efektif, serta meningkatkan pemahaman kita tentang potensi senyawa piperin sebagai alternatif pengendalian hama pada tanaman. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada metode penelitian akan dijelaskan oleh Rena. Rena, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lanjut kepada metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel, ekstraksi sampel, vaksinasi sampel, uji kromatografi lapis tipis, uji toksisitas, uji senyawa metabolisme sekunder, analisis data, dan pelaporan. Untuk pertama ada preparasi sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi maserasi. Sebelum dilakukan maserasi, pertama dibuat serbuk serbuk simplisia buah cabai Jawa dibuat dari sekitar kurang lebih 1 kg buah utuh dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Lalu proses pembuatan serbuk simplisia ini dengan cara di blender tanpa menyebabkan kerusakan atau kehilangan kandungan kimia yang dibutuhkan dan diayak dengan menggunakan ayakan mesh 40. Setelah pembuatan serbuk simplisia selesai, kemudian dilakukan maserasi. Proses maserasi yang dilakukan yaitu pertama dimasukkan serbuk simplisia buah cabai Jawa ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 liter pelarut etanol 95%. Direndam sambil sekali diaduk, lalu didiamkan selama 3 hari. Setelah itu disaring dengan kain pasa dan kertas saring. Ampas yang didapat kemudian dimaserasi sampai hasil fitrat maserasi mendekati warna pelarut etanol 95%. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi yaitu etanol 95% karena kemampuan menyaring dalam polaritas yang lebar mulai dari senyawa nonpolar sampai dengan polar. Lalu ekstrak kemudian disaring dan dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ekstrak etanol ini yang kental kembali divaksinasi cair-cair untuk memisahkan senyawa alkaloid yang terkandung berdasarkan perbedaan kepolarannya. Pelarut yang digunakan diantaranya air, N-heksana, dan etil asetat. Lalu ada uji fitokimia. Keberadaan alkaloid ini diidentifikasi menggunakan reaksi Dragendorf dan reaksi Mayer, di mana reaksi Mayer yang digunakan sebanyak 2 mili dan reaksi Dragendorf ini sebanyak 1 mili yang ditambahkan ke tiap sampel ekstrak cabai Jawa sebanyak 1 mili. Pada pembuatan reaksi Mayer ini dilarutkan merkuri 2 klorida ditambahkan kalium iodida akan bereaksi membentuk endapan merah merkuri.
Lalu jika kalium iodida ditambahkan berlebih, maka akan terbentuk kalium iodomerkurat 2. Perubahan warna menjadi merah bata menyatakan bahwa ekstrak tanaman ini positif mengandung alkaloid apabila setelah diberikan reagen Dragendorf ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Lalu ada uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada proses KLT ini menggunakan fase diam yaitu silika gel 60 GF254 berukuran 1 kali 5 cm dan fase geraknya menggunakan pelarut diklorometan. Penotolan pada plat kromatografi lapis tipis ini yaitu satu menggunakan mikropipet. Sebelum dilakukan penotolan, plat KLT ini diaktifasi terlebih dahulu di dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan penotolan sampel yang akan dielusi dengan menggunakan fase gerak diklorometan yang sebelumnya telah dilakukan proses penjenuhan pada kamber. Proses elusi ini pada plat KLT dilakukan selama kurang lebih 15 menit sampai tanda batas rambat yang sudah ditandai. Lalu plat yang telah dielusi dengan dikeringkan dengan cara didiamkan, kemudian noda diamati secara visual di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Lalu ada uji toksisitas. Pertama, persiapan larutan uji dilakukan dengan pengenceran dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Menggunakan rumus pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 dikali dengan M2. Lalu ada persiapan organisme uji yang mana kita menggunakan ikan mas kecil yang didapatkan dengan cara membeli dengan tidak membudidayanya, lalu karena kemudahannya untuk ditemukan serta memiliki harga yang cukup terjangkau. Terakhir ada pengujian toksisitas pada organisme uji ini. Ekstrak cabai Jawa dengan konsentrasi LC25 dan AC50 berdasarkan hasil uji toksisitas. Ikan mas kecil disemprot pada seluruh permukaan secara merata dengan sediaan ekstraksi pada konsentrasi yang telah ditentukan, lalu dimasukkan ke dalam plastik tertutup dan dibiarkan selama 48 jam. Terakhir ada uji spektrofotometri. Senyawa murni yang didapatkan kemudian akan diidentifikasi senyawanya dengan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer IR. Untuk mengetahui struktur kimia senyawa tersebut, alat spektrometer UV-Vis mengandung intensitas cahaya yang mewakili campuran sampel dalam wadah khusus yang dinamakan kuvet dan membandingkannya dengan kekuatan cahaya sebelum melalui sampel. Lalu rentan titik lebur piperin adalah 128 sampai 130 derajat Celcius. Sedangkan larutan piperin dalam etanol menyerap panjang gelombang maksimal pada 360 nanometer. Senyawa yang akan kami uji daya absorbansi dan panjang gelombangnya adalah senyawa piperin yang terkandung pada ekstrak cabai Jawa yang sudah melalui fase fraksinasi. Lalu absorbansi larutan piperin standar diukur pada panjang gelombang piperin maksimum menggunakan larutan N-heksana sebagai belangko. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama itu ada preparasi sampel yang akan saya jelaskan, di mana pada penelitian ini itu menggunakan Simplisia cabai Jawa kering sebanyak 1 kilogram yang dibeli melalui toko online. Nah, Simplisia yang diperoleh ini kemudian dihaluskan dengan blender, setelah itu diayak menggunakan ayakan MES 40. Kemudian dilakukan maserasi dengan etanol 95% sebanyak 2 liter selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu sesekali diaduk setiap harinya. Nah, kemudian hasil maserasi itu disaring dengan menggunakan corong yang dilapisi kertas saring sehingga didapat maserat. Di mana maserasi sampel ini dilakukan dengan menggunakan larut etanol karena sifatnya yang mampu melarutkan hampir semua zat baik yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar. Nah, filtrat yang telah dihasilkan melalui maserasi tadi kemudian dikentalkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius.
di mana setelah melalui rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Nah, ekstrak kental buah cabai Jawa ini diperoleh sebanyak 103,19 gram berwarna coklat, kental, dan berbau khas. Nah, setelah kita dapat berapa gramnya gitu, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa berapa persen rendemen yang dihasilkan gitu. Dengan rumus bobot ekstrak yang didapat per bobot serbuk simplisia yang diekstrak dikali 100%, sehingga didapat persen rendemen sebesar 14,74. Nah, besar kecilnya nilai rendemen itu menunjukkan keefektivitasan proses ekstraksi, di mana efektivitas proses ekstraksi ini dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan sebagai penyaring ukuran partikel simplisia, metode, dan lamanya ekstraksi. Nah, menurut literatur farmakop herbal, nilai rendemen ekstrak buah kental cabai Jawa itu tidak kurang dari 12, sehingga sesuai ya dengan yang kita lihat dengan penelitian kami, bahwa di sini besar persen rendemen itu sebesar 14,74%. Nah, berdasarkan literatur lainnya juga, menurut penelitian Istiqomah ya, juga mendapatkan hasil rendemen ekstrak etanol 95% buah cabai Jawa itu sebesar 14,93%. Jadi nilai rendemen ekstrak etanol buah cabai Jawa dengan metode masterasi ini sesuai dengan literatur. Nah, kemudian hasil ekstrak yang tadi telah kita dapat, kemudian dilakukan dengan vaksinasi cair-cair dengan pelarut air, N-heksan, dan etil asetat, di mana hal ini tuh bertujuan untuk memisahkan kandungan alkaloid dalam sampel berdasarkan kepolarannya. Nah, pertama-tama ekstrak dicampur dengan 100 ml air, dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan lagi dengan 100 ml N-heksan, di mana nanti di situ dikocok, akhirnya terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah adalah air dan lapisan atas adalah N-heksan, sehingga di situ bisa membedakan kepolarannya. Nah, terus kemudian ditambah lagi, dimasukkan kembali fraksi air ditambah dengan etil asetat untuk mengambil zat-zat yang masih terlarut dalam air yang kepolarannya mengikuti etil asetat gitu. Sehingga setelah itu kemudian didapatkanlah 3 fraksi, di mana ada fraksi air, fraksi N-heksan, dan etil asetat yang nanti akan diuji fitokimia untuk mengetahui keberadaan alkaloidnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada Irma. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uji fitokimia yang akan dijelaskan oleh Nela. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada uji fitokimia ya. Nah, uji fitokimia ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa alkaloid, khususnya senyawa piperin yang ada di dalam ekstrak cabai Jawa. Nah, di mana senyawa piperin merupakan alkaloid utama yang memberikan rasa pedas pada buah cabai Jawa. Nah, keberadaan alkaloid ini diidentifikasi dengan reaksi Dragendorf dan reaksi Mayer. Nah, di mana reaksi Mayer yang digunakan sebanyak 2 mili, reaksi Dragendorf sebanyak 1 mili, dan ditambahkan ke tiap sampel ekstrak cabai Jawa sebanyak 1 mili. Nah, hasilnya itu nanti terbentuk endapan putih pada penambahan reagen Mayer. Nah, ini menandakan adanya unsur alkaloid pada ekstrak cabai Jawa. Nah, diperkirakan endapan tersebut adalah kompleks kalium alkaloid. Kemudian pada sampel yang ditambahkan reaksi Dragendorf, hasilnya terbentuk endapan berwarna merah bata yang menandakan adanya unsur alkaloid pada cabai Jawa. Hal ini didukung oleh penelitian Ningsih yang menyatakan bahwa ekstrak tanaman positif mengandung alkaloid apabila setelah diberi reagen Dragendorf ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Nah, prinsip penggunaan reagen Dragendorf ini adalah reaksi pengendapan yang terjadi karena adanya pergantian ligan, di mana endapan yang terbentuk tersebut adalah kalium alkaloid. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada uji KLT yang akan dijelaskan oleh Faisal dan Rifki. Dipersilakan. Baik, suara Isa ada nggak? Ada, salah. Oke. Selanjutnya ada uji kromatografi lapis tipis, merupakan metode pemisahan senyawa kimia secara kimia fisika berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi atau rasio distribusi dari komponen campuran fase diam dan fase gerak. Pada proses kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan fase diam yaitu silika gel 60 GF 254 berukuran 1 kali 5 cm dan fase geraknya menggunakan pelarut diklorometan. Diklorometana merupakan pelarut yang bersifat nonpolar karena golongan alkaloid bersifat semipolar, sehingga dapat memisahkan alkaloid dengan senyawa lain di dalam ekstrak.
Penotolan pada plat KLT yaitu satu menggunakan mikropipet. Sebelum dilakukan penotolan, plat kromatografi lapis tipis diaktifasi terlebih dahulu di dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan penotolan sampel yang akan dielusi dengan menggunakan fase gerak diklorometan, yang sebelumnya telah dilakukan proses penjenuhan pada chamber. Proses penjenuhan chamber ini bertujuan untuk mempercepat proses elusi. Proses elusi pada KLT dilakukan selama kurang lebih 15 menit sampai tanda batas rambat yang sudah ditandai. Plat yang telah dielusi atau dikembangkan kemudian dikeringkan dengan cara didiamkan. Kemudian noda diamati secara visual di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Berdasarkan pengamatan di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 250 nanometer, didapat panjang noda sebesar 2,2 cm dengan panjang pelarut 3 cm, sehingga didapat nilai RF pada sampel sebesar 0,73. Berdasarkan penelitian istiqomah, untuk RF ekstrak cabai Jawa dengan konsentrasi 800 ppm didapat sebesar 0,04. Hal ini terjadi perbedaan dikarenakan pada penelitian ini menggunakan fraksi N-heksana, di mana ekstrak cabai Jawa yang mengandung alkaloid telah dipisahkan. Nah, perbedaan ini dapat terjadi karena konsentrasi fraksi N-heksana yang masih terlalu tinggi, sehingga perbandingan RF-nya cukup jauh dengan literatur yang didapat. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan uji spektrofotometri UV vis akan dijelaskan oleh Nabila dan Febri. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk spektrofotometer UV vis ini merupakan perangkat yang dipakai untuk menilai panjang serta kekuatan gelombang cahaya UV serta cahaya tampak Blarinex yang diserap oleh sampel. Energi dari cahaya UV ini akan mendorong elektron pada bagian terluar suatu bahan menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk rangkaian alatnya bisa dilihat pada artikel jurnal yang di bawah ini, di mana untuk setiap zat menyerap cahaya dengan cara yang berlainan mengakibatkan keterkaitan yang unik serta spesifik antara zat dan spektrum UV vis-nya. Karakteristik dari spektrum tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengukur suatu zat. Alat spektrofotometer UV vis ini menghitung intensitas cahaya yang melewati campuran sampel dalam wadah khusus yang dinamakan kuvet dan membandingkannya dengan kekuatan cahaya sebelum melalui sampel. Rentang titik lembut piperin ini adalah berkisar antara 128 sampai 130 derajat Celcius, sedangkan larutan piperin dalam etanol menyerap panjang gelombang maksimal pada 360 nanometer. Nah, sebelum uji spektro UV vis ini, maka terlebih dahulu dilakukan persiapan berupa perizinan di laboratorium instrumentasi kimia. Setelah mendapat izin untuk melakukan penelitian di lab tersebut, maka kelompok kami bergegas melakukan penelitian, di mana senyawa yang akan kami uji daya absorbansi dan panjang gelombangnya adalah senyawa piperin yang terkandung pada ekstrak cabai Jawa yang sudah melalui fase fraksinasi, di mana absorbansi larutan piperin standar ini diukur pada panjang gelombang piperin maksimum menggunakan larutan N-heksana sebagai belangko. Untuk hasil penelitiannya saya serahkan kepada Nabila. Silakan. Untuk selanjutnya itu ada berdasarkan hasil penelitian yang didapat, absorpsi dan panjang gelombang belangko yang dengan pembacaan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama ada absorbansi belangkonya 0,2594, panjang gelombangnya 25,254 nm. 0,2595 menunjukkan bahwa N-heksana sudah menyerap cahaya pada gelombang 254 nm. Hal ini penting memastikan bahwa absorbansi yang diamati pada sampel cabai Jawa bukan berasal dari N-heksana. Lalu untuk nilai absorbasi sampel cabai Jawa itu tinggi, didapat rata-rata 4,1108 dari 3 kali pembacaan, menunjukkan bahwa sampel tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang 254 nm. Hal ini menunjukkan bahwa sampel cabai Jawa mengandung senyawa metabolit standar yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tersebut. Sedangkan pada panjang gelombang 254 nm.
Baik, selanjutnya ada data nilai absorbansi dengan beserta panjang gelombang pada sampel absorbansi belangko dan sampel cabai Jawa. Untuk nilai absorbansi belangko yang rendah, di mana bergeser antara 0,2595, menunjukkan bahwa N-heksan tidak menyerap cahaya pada panjang gelombang 254 nanometer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa absorbansi yang diamati pada sampel cabai Jawa bukan berasal dari N-heksan. Selanjutnya untuk nilai absorbansi sampel cabai Jawa yang tinggi didapat rata-rata 4,1108 dari ketiga percobaan di atas atau dari 3 kali pembacaan, menunjukkan bahwa sampel tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang 254 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa sampel cabai Jawa mengandung senyawa metabolit sekunder. Dalam hal ini senyawa metabolit sekundernya merupakan piperin yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tersebut. Sedangkan panjang gelombang 254 nanometer adalah salah satu panjang gelombang yang umum digunakan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang didapat untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder pada cabai Jawa, yaitu piperin, kenapa hilang? Apa? Ini masih di record ya. Dilanjut aja nggak apa-apa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang didapat untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder pada cabai Jawa, yaitu piperin. Piperin adalah senyawa alkaloid yang memiliki aktivitas antioksidan dan afrodisiak. Senyawa ini memperoleh puncak serapan pada panjang gelombang 254 nanometer yang sesuai dengan data yang diperoleh. Nilai absorbansi yang diukur menunjukkan konsentrasi piperin dalam sampel cabai Jawa. Semakin tinggi nilai absorbansi, semakin tinggi konsentrasi piperinnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel cabai Jawa mengandung senyawa metabolit sekunder yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 254 nanometer. Untuk uji toksisitas akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uji toksisitas. Tujuan uji ini yaitu adalah menentukan kemampuan suatu bahan kimia uji dalam hal mematikan hewan uji. Toksisitas akut insektisida cabai Jawa dinyatakan dengan LC50. Pada uji toksisitas digunakan sampel ikan mas kecil. Mengapa? Karena ukurannya yang kecil dan mudah didapatkan. Kriteria ikan mas yang digunakan yaitu kisaran berat 8-10 gram. Pada pengujian ini, zat toksik diberikan dengan cara dilakukannya pengenceran terlebih dahulu pada zat toksik, yaitu pada ekstrak buah cabai Jawa dengan rumus ppm, sehingga dihasilkan berat 0,001 gram, 0,002 gram, 0,004 gram, dan 0,08 gram. Kemudian diencerkan dengan Aquades sebanyak 100 ml, dilakukan pengenceran yaitu agar didapatkan hasil yang akurat pada konsentrasi 100, 200, 400, dan 800 ppm. Sebelumnya ikan mas diaklimasi terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok dengan bobot yang hampir sama. Dipilih ikan dengan bobot 8-10 gram. Pengujian zat toksik ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan memasukkan ikan mas kecil ke dalam hasil pengenceran yang menyebabkan kematian pada ikan. Percobaan ini dilakukan dengan periode waktu yaitu per 7 menit setelah ikan mas dimasukkan ke dalam air berisi zat toksik, di mana pada pengujian ini dilakukan pada ekstrak etanol. Berikut merupakan hasil dari paparan zat toksik terhadap kematian ikan mas, dapat dilihat pada tabel, di mana pada 100 ppm itu ada 1 yang mati dengan total 1 kematian, kemudian ada 200 ppm dengan total 2 kematian, kemudian ada 400 ppm dengan total 3 kematian, dan 800 ppm dengan total 3 kematian ikan. Kemudian pada ekstrak buah cabai Jawa, yang pertama itu ada pada 100 ppm didapatkan log 2 dengan probit 4,55 dengan persentase kematian 1. Kemudian
pada 200 ppm dengan kematian 2 dengan total 3 ikan. Kemudian pada 400 ppm didapatkan log ppm 2,6020 dengan probit 8,09% dengan 8,05 dengan kematian 100% dengan mortalitas 3 dengan total ikan 3. Kemudian pada 800 ada probit 8,09 dengan persen kematian 100%, molaritas 3 dengan total kematian 3. Nah, berikut di bawahnya terdapat grafik yang menunjukkan probit dan juga log ppm. Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil perhitungan. Untuk LC50 dilakukan pada persamaan Y sama dengan AX plus B, sehingga didapatkan hasil LC50 sebesar 0,3598416 mg per kilogram. Di mana pada uji LC50 berdasarkan hasil dari tabel 2 dihasilkan perlakuan pada konsentrasi 100 ppm, jumlah hewan uji yang mati itu sebanyak 1 ikan, dengan pemaparan selama 7 menit, yang artinya dengan konsentrasi 100 ppm, ekstrak buah cabai Jawa mampu mematikan 33% hewan uji. Kemudian, pada konsentrasi 200 ppm, jumlah hewan uji yang mati sebanyak 2 ekor, yang artinya 3 ekor hewan uji dan 2 ekor hewan uji yang mati selama pemaparan 7 menit dengan konsentrasi 200 ppm. Kemudian pada 200 ppm yaitu mampu mematikan 66% hewan uji. Pada konsentrasi 400 dan 800 ppm, hewan uji yang mati masing-masing 3 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi dari piper retrofractum sebesar 400 dan 800 ppm pada waktu pemaparan 7 menit mampu mematikan seluruh populasi benih ikan mas yang diuji dengan konsentrasi 400 dan 800 ppm. Nah, kemudian nilai LC50 per 7 menit ekstrak buah cabai Jawa dapat dihitung dengan menggunakan metode probit. Berdasarkan hasil perhitungan, dihasilkan konsentrasi sebesar 0,359816 mg per kilogram berdasarkan uji toksisitas akut ekstrak buah cabai Jawa yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah cabai Jawa merupakan jenis senyawa yang memiliki toksisitas yang dapat mematikan seluruh benih ikan emas pada konsentrasi 400 ppm dalam waktu pemaparan 7 menit. Dengan nilai LC 50 per 7 menit, ekstrak buah cabai Jawa menggunakan metode analisis probit menunjukkan bahwa ekstrak cabai Jawa sangat toksik, di mana hasil dari LC50 kurang dari 30 ppm, yang berarti sangat toksik atau termasuk ke dalam toksik akut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan kembali oleh Asya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada penelitian kali ini. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cabai Jawa itu dapat menjadi alternatif pada pembuatan insektisida. Nah, hal ini itu dikarenakan cabai Jawa mengandung senyawa metabolis sekunder yang terdiri dari piperin, casifin, asam palmitik, asam tetrahidroponik, dan lain-lainnya. Nah, pada penelitian ini tuh memfokuskan pada kandungan piperin yang terkandung dalam alkaloid sebagai senyawa yang diduga dapat menjadi insektisida. Nah, cabai Jawa ini memiliki kandungan alkaloid yang teruji berdasarkan fitokimia, di mana pada alkaloid ini mengandung senyawa piperin dan memiliki tingkat toksisitas yang lumayan tinggi berdasarkan uji toksisitas terhadap ikan mas yang tadi telah dijelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya bisa ke bawah. Ini terdapat absensi penelitian, kemudian ada tugas juga. Selanjutnya yang akan dijelaskan itu ada anggaran ya. Yang pertama itu ada cabai Jawanya yang dipakai itu 1,5 kg dengan biaya 158.000. Ada toples kaca sebanyak 2 buah dengan biaya 72.000. Kemudian ada toples plastik
untuk hasil evaporasinya itu 1 buah yang diperlukan dengan biaya 12.000 dan sebagainya itu dengan biaya 4.000, es batunya untuk evaporasi 5.000 sebanyak 5 buah dan uji evaporasi ini memiliki biaya 50.000 karena di kampus itu tidak memiliki alat evaporatornya. Kemudian uji KLT juga memiliki biaya sebanyak 25.000 ikan mas untuk uji toksisitas satu bungkusnya yaitu dengan biaya 10.000 parkir dan lain-lain sebagainya sebanyak 3 kali 6.000 dan yang terakhir ada uji spektroskopi UV vis sekali satu sampelnya itu 10.000 dengan total biaya keseluruhan mencapai 352.000. Kemudian ada dokumentasi. Yang pertama itu ada preparasi sampel. Nah, ini sedang disaring, kemudian dimaserasi dan dievaporator. Kemudian ada uji fitokimia. Selanjutnya ada uji KLT. Nah, ini hasil uji KLT-nya. Dan yang terakhir uji toksisitas. Nah, yang terakhir uji spektrofotometri UV vis. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop aja recordnya.